Tonight here in the Middle East, violence escalating between Israel and the Palestinians. Hundreds of rockets fired from Gaza toward Israel. لا يمكن للكاميرا أن ترصد الآن وبالتوازي الآن احنا هدفنا واحد، هو بس إنقاذ وإخلاء ونوصل رسالة للعالم إنه إحنا بدون سلاح قادرين نعمل كل شيء. Peran besar Amerika Serikat dalam keberlanjutan konflik Palestina-Israel. Sejak tahun 1948, konflik Palestina-Israel terjadi dan berlangsung hingga saat ini. Sepanjang perjalanan konflik tersebut, setidaknya terdapat dua momentum konflik tereskalasi, yakni pada tahun 1987 hingga 1993 atau yang dikenal dengan Intifada Pertama. Selang 7 tahun kemudian, terjadi Intifada Kedua pada periode tahun 2000 hingga 2005. Intifada adalah gerakan perlawanan secara kolektif dan massal oleh rakyat Palestina terhadap Israel. Bagaimana Intifada Pertama dan Intifada Kedua terjadi? Mari kita bahas satu persatu. Intifada Pertama terjadi di tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Edward Said dalam bukunya berjudul Intifada, The Palestinian Uprising Against Israeli Occupation pada tahun 1989 menuliskan bahwa Intifada Pertama dimulai pada 9 Desember 1987. Melansir dari tirto.id, kejadian ini bermula dari tewasnya Taleb Abu Zaid dan 3 rekannya sesama orang Palestina pada 8 Desember 1987. Mereka kehilangan nyawa setelah ditabrak oleh kendaraan pengangkut tank milik Israel. Tabrakan ini juga menyebabkan 10 orang lain terluka, termasuk Jawad Abu Zaid, saudara kandung Taleb. Keluarga Taleb dan rakyat Palestina murka setelah mengetahui insiden tersebut. Pemakaman para korban kala itu dihadiri oleh setidaknya 10.000 orang yang berlanjut menjadi aksi demonstrasi. Sayangnya, aksi ini ditanggapi oleh tentara Israel dengan tembakan. 10 hari kemudian terjadi demonstrasi lagi, kali ini di tepi barat. Pada 16 Desember 1987, para pedagang melakukan aksi mogok dengan menutup toko di Yerusalem Timur. Kaum demonstran Palestina membuka di jalan dan membakar ban. Rangkaian bentrok berikutnya pun pecah. Rakyat Palestina menghadapi pasukan Israel dengan melemparkan batu dan bom molotov. Istilah Intifada sendiri berarti guncangan dan dijadikan spirit atau cara bagi orang-orang Palestina untuk melawan Israel. Tidak sedikit warga Palestina yang ditahan Israel dalam rangkaian aksi ini. Intifada Pertama dianggap berakhir usai dilakukannya kesepakatan perdamaian antara Palestine Liberation Organization atau PLO dan Israel pada 20 Agustus 1993 di Oslo, Norwegia. PLO adalah gabungan gerakan pembebasan Palestina yang dirintis pemimpin gerakan Al-Fatah, Yasir Arafat. Dalam perjanjian Oslo tahun 1993 tersebut, PLO diwakili Yasir Arafat, sementara Israel oleh Perdana Menteri Yitzhak Rabin. Dalam buku karya Syarif yang berjudul Arafat and the Dream of Palestine, yang dikeluarkan oleh Palgrave Macmillan, perjanjian Oslo pertama dan kedua memfasilitasi otoritas Palestina untuk mendirikan pasukan bersenjata atau polisi. Pasukan bersenjata atau polisi ini diberikan tugas untuk menjaga keamanan dan mencegah warga Palestina melakukan kekerasan terhadap Israel. Selain itu, isi perjanjian tersebut terkait dengan pembagian kontrol keamanan atas tepi barat, pelaksanaan pemilu Palestina, pengembalian wilayah-wilayah Palestina yang diduduki Israel, aturan perdagangan di antara kedua pihak, dan pembebasan tahanan Palestina. Namun, apakah konflik selesai pasca perjanjian Oslo tersebut? Jelas tidak. Konflik tersebut masih berlanjut hingga saat ini. Hal itu terjadi lantaran Israel tidak melaksanakan hampir semua janjinya.
Banyak peneliti politik menilai bahwa Israel tidak menjalankan perjanjian Oslo dan justru melakukan banyak okupasi di tepi barat dan jalur Gaza. Menurut Amnesty International dalam data resolusi PBB, Israel banyak melakukan illegal settlement, terhitung setidaknya 600.000 penduduk ilegal, terutama di tepi barat dan Yerusalem Timur, bahkan hingga tahun 2005, sebanyak 9.000 penduduk ilegal Israel tinggal di Gaza. Tidak dilaksanakannya isi perjanjian Oslo oleh Israel sangat terkait dengan keputusan-keputusan politik para pemimpinnya. Saat itu, penanda tangan Oslo PM Yitzhak Rabin dibunuh oleh Zionis dari kelompok sayap kiri pada 4 November 1995. Setelah itu, PM Israel silih berganti, yang dijabat oleh Shimon Peres, kemudian digantikan oleh Netanyahu yang melakukan kebijakan dengan tangan besi. Tahun 1999, Ehud Barak menang pemilu dan berhasil mengalahkan Netanyahu. Namun, kekerasan semakin meningkat, sehingga pada saat itu sempat diadakan perundingan di Mesir pada 4 Oktober 1999. Namun sayangnya, tidak ada keputusan penting yang diambil oleh PM Ehud Barak dan pemimpin otoritas Palestina Arafat waktu itu. Kemudian, pada Juli tahun 2000, kembali dilakukan perundingan di Camp David. Namun lagi-lagi, tidak ada kesepakatan yang berhasil diambil karena Israel menolak kembali pada komitmen Oslo. Kemudian, 2 bulan setelahnya, Intifada 2 kembali terjadi. Mengutip laporan BBC edisi 12 April 2012 yang berjudul 2000 Provocative Mass Visit Sparks Riots, pemicunya adalah kedatangan Perdana Menteri Israel kala itu, Ariel Sharon, ke Temple Mount dan dikawal oleh ratusan polisi. Temple Mount adalah Bukit Bait Suci yang berlokasi di kota lama Yerusalem. Kawasan ini dianggap sebagai tempat sakral dan dimuliakan oleh 3 penganut agama Samawi, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Kehadiran Ariel Sharon mengundang kemarahan rakyat Palestina yang menganggap Israel akan mencaplok Temple Mount sebagai wilayah milik Zionis Yahudi. Pasalnya, di kawasan tersebut terdapat Masjid Al-Aqsa yang amat dihormati oleh kaum muslim. Oleh karena itu, Intifada 2 juga disebut sebagai Intifada Al-Aqsa. Setelah Ariel Sharon meninggalkan kompleks Temple Mount, ratusan warga Palestina melakukan demonstrasi yang berujung kerusuhan. Di sisi lain, otoritas Palestina ditekan untuk menghalangi adanya perlawanan ini, karena warga Palestina yang terus mengalami kekerasan, penghancuran rumah-rumah, serta pembunuhan dari pihak Israel, aksi-aksi perlawanan ini terjadi. Perlawanan ini dipimpin oleh milisi Palestina, seperti Hamas dan Jihad Islam. وأيدينا على السلاح أيدينا على الصواريخ أيدينا على تفجير الباصات أيدينا على العمليات الاستشهادية. Perlawanan ini dinilai sebagai bentuk kegagalan otoritas Palestina menghalangi aksi-aksi perlawanan, dan ini membuat Arafat dituduh tidak memiliki otoritas, bahkan dituduh mendukung terorisme. Aksi-aksi perlawanan warga Palestina dijadikan alasan oleh Israel untuk menuduh Arafat mendukung terorisme. Alasan terorisme inilah yang dipakai oleh PM Israel Sharon pada Desember 2021 untuk mengebom rumah Arafat dan beberapa kantor otoritas Palestina. Lantas, bagaimana peran Amerika Serikat dalam keberlanjutan konflik Palestina-Israel? Dalam tulisan Goldenberg yang terbit di The Guardian pada 2001 yang berjudul Heat Turned Up on Arafat, berlanjutnya konflik Palestina-Israel tidak bisa dilepaskan oleh campur tangan Amerika Serikat. Mengingat bahwa semua yang terjadi adalah konstruksi sosial, kehadiran Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik kedua negara tersebut menjadi nyata. Konflik antar dua negara sudah dikonstruksi semenjak Amerika Serikat bersedia menjadi penengah. Meskipun Israel melakukan sangat banyak pelanggaran atas isi perjanjian Oslo, namun Amerika Serikat tetap melanjutkan dukungannya kepada Israel. Antara lain, dukungan tersebut diberikan dengan terus menyuplai dana hibah sebesar 3 miliar US dollar per tahun,
Dan dalam serangan PM Ariel Sharon ke rumah Arafat pun, AS tidak memberikan kecaman, meskipun pesawat yang digunakan adalah F-16 buatan Amerika Serikat. Juru bicara Gedung Putih pada masa itu, Ari Fleischer, berkomentar, sudut pandang Presiden adalah Israel sebagai kekuatan berdaulat. Israel memiliki hak untuk membela diri, dan Presiden berpikir sangat penting bahwa penjara Palestina tidak hanya memiliki jeruji di bagian depan, tetapi tidak lagi memiliki pintu putar di bagian belakang. Begitu kata Fleischer. Peran besar Amerika Serikat dalam keberlanjutan konflik Palestina-Israel semakin dipertegas oleh penelitian Amalia yang berjudul Konflik Palestina-Israel pada masa Intifada II dalam perspektif konstruktivis dan strategi politik. Dalam penelitian ini, ia mengungkapkan bahwa ada peran besar Amerika Serikat dalam mempertahankan konflik berkelanjutan Palestina-Israel. Dengan menggunakan pendekatan gradualisme, spesifiknya pada teori strategi negosiasi, mediator akan menggiring negosiasi dari yang awalnya merupakan permintaan sederhana menjadi negosiasi yang kompleks, sehingga dibutuhkan tawar-menawar yang berkelanjutan. Mediator dalam negosiasi memiliki intensi untuk memecah konflik menjadi semakin kompleks, bahkan berujung kepada konflik yang tidak dapat diselesaikan. Pendekatan gradualisme ini dilakukan oleh diplomat Amerika Serikat bernama Henry Kissinger. Kissinger pada saat itu sangat mendominasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan aktif dalam mengawal konflik tersebut. Yang dilakukan Kissinger adalah memanipulasi situasi politik dalam bentuk campur tangan, serta menjadi penengah pada perjanjian Oslo pertama dan kedua. Amerika memanipulasi trust issue yang dirasakan oleh masing-masing pihak, baik Palestina dan Israel. Kepercayaan keduanya yang bisa dinilai cukup rendah menjadi celah untuk membuat suasana ketegangan kedua negara ditenangkan dengan mengakui kedaulatan satu sama lain. Tujuannya untuk memperjelas dan memecah belah keduanya, sehingga di balik pengakuan kedaulatan yang dilakukan semakin memperuncing konflik tersebut. Tujuan lain dari pendekatan gradualisme ini adalah membangun kepercayaan dan ketergantungan kepada Amerika Serikat sebagai penengah di dalam konflik tersebut, sehingga peran Amerika Serikat terhadap konflik ini sangatlah besar. Ketika waktu berlakunya perjanjian telah usai, sudah dapat dipastikan kedua negara akan berkonflik dan berujung pada perang. Dalam tulisannya, Amalia mengatakan pengakuan kedaulatan dari Palestina kepada Israel dan pengakuan sebaliknya, PLO sebagai otoritas Palestina pada perjanjian Oslo justru pada akhirnya meningkatkan ketegangan antara PLO dan Israel, karena Oslo menuntut PLO untuk menjaga keamanan Israel dengan melarang warga Palestina untuk melakukan perlawanan. Padahal, di saat yang sama, Israel tidak memenuhi kewajibannya dalam kesepakatan Oslo. Selain itu, meningkatnya keterlibatan Amerika Serikat pada Camp David Summit mengakibatkan ketegangan antara PLO dan Israel meningkat. Hal tersebut karena kehadiran pihak eksternal dalam melakukan perjanjian perdamaian yang ternyata sama sekali tidak membuahkan hasil dan justru mengkonstruksi ketegangan politik baru, sehingga mengakibatkan sikap represif aktor-aktor terlibat yang tentunya menggiring sentimen publik Palestina untuk melakukan perlawanan. Perang sipil antara Palestina dan Israel atau antara warga sipil Palestina atau milisi melawan tentara Israel akan terus terjadi karena wujud provokasi yang dilakukan Amerika melalui bantuan senjata oleh Amerika terhadap Israel yang semakin meningkat. Meningkatnya bantuan senjata oleh Amerika Serikat ini disebabkan oleh keterlibatan American Israel Public Affairs Committee atau AIPAC terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan Israel. Pada akhirnya, penyelesaian konflik berkelanjutan antara Palestina dan Israel memerlukan komitmen kedua belah pihak untuk sama-sama menjalankan isi perjanjian yang telah mereka sepakati. Selain itu, menjauhkan campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini Amerika dan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam konflik ini harus benar-benar dilakukan. Untuk itu, sudah seharusnya PBB berperan proaktif sebagai mediator netral untuk menyelesaikan konflik ini. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا